Yuta Otonani nantara Ekon suru Yakusukudayo. Who is Rika Orimoto? Moshi, selamat datang kembali di channel YouTube Gina Series. Di konten sebelumnya, kita udah bahas tentang manga Jujutsu Kaisen Zero. Karena kemarin pengenalan karakternya itu belum terlalu detail, di konten kali ini kita akan membedah karakter mereka satu persatu. Buat yang udah nonton juga mungkin masih ada bingung-bingung ya tentang penjelasan karakter ini. Kalau begitu langsung aja mari kita bahas. Di episode pertama konten bedah karakter ini, kita akan membahas karakter utama JJK Zero, Rika-chan. Rika Orimoto, gadis kecil manis yatim piatu. Ibunya meninggal saat Rika berusia 5 tahun. Penyebabnya belum diketahui sampai sekarang. 2 hari sebelum masuk sekolah dasar, Rika dan ayahnya tersesat saat mendaki gunung. Ia selamat dalam insiden itu, namun ayahnya belum ditemukan sampai sekarang. Saat Rika dirawat di rumah sakit untuk proses pemulihan, dia bertemu dengan Yuta. Dari sinilah awal mula kisah persahabatan mereka. Rika diasuh oleh neneknya, namun tak jarang dia mendapat perlakuan buruk karena neneknya mencurigai bahwa Rika lah yang membunuh kedua orang tuanya. Rika menjadi semakin akrab dengan Yuta. Mereka juga bersekolah di sekolah yang sama. Rika juga dekat dengan adik perempuan Yuta. Di ulang tahun Yuta, Rika memberikan hadiah berupa cincin. Itu adalah cincin pernikahan ibunya yang Rika curi dari neneknya. Rika sangat menyukai Yuta dan ia ingin terus bersamanya. Mereka membuat sebuah perjanjian untuk menikah saat mereka sudah besar. Namun sepertinya keinginan mereka tidak dapat terwujud. Tahun 2011. Rika Orimoto tewas di tempat tertabrak mobil. Kejadian ini terjadi begitu cepat. Yuta yang masih berusia 10 tahun harus menyaksikan kematian sahabatnya yang tragis, tepat di depan matanya. Tak tahu apa yang dia rasakan saat itu. Semua perasaan takut, sedih, dan kaget bercampur menjadi satu. Yuta menolak kematian Rika. Dan tanpa ia sadari, dia malah mengutuknya. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Karena rasa cintanya yang teramat dalam membuat kutukan itu semakin kuat. Dan Rika berubah menjadi monster yang akan selalu bersama dengan Yuta. Seperti yang mereka harapkan. Dia berubah menjadi ratu kutukan yang sangat kuat. Banyak orang jahat yang mengincarnya untuk dijadikan sebagai alat penghancur. Namun di pihak lain, SMA Jujutsu menginginkan kematian Rika. Mereka takut suatu saat kelak Rika akan menjadi mesin pembunuh yang berbahaya. Saat masih hidup, Rika termasuk orang yang ceria. Namun saat menjadi kutukan, sikapnya sangat agresif. Dia hanya menyukai Yuta. Dia tak mau berbagi dengan siapapun. Dia akan mengikuti semua perkataan Yuta. Namun tak jarang, dia lepas kendali dan membahayakan orang lain. Hal inilah yang membuat Yuta lebih memilih untuk menyendiri. Dia bahkan menghindari keluarganya agar mereka tidak berada dalam bahaya. Kadang Yuta berpikir untuk bunuh diri, namun Rika selalu menggagalkan rencananya. Rika selalu berusaha untuk melindungi Yuta. Namun yang Rika lakukan malah membuat Yuta menjadi merasa bersalah. Yuta sering dibully karena dia dianggap sebagai penyihir. Rika sangat tidak senang dengan orang-orang yang mengganggu Yuta. Dia tidak akan segan untuk membunuh orang itu. Rika juga selalu merasa cemburu kepada wanita yang ada di dekat Yuta. Dia tidak suka jika ada wanita lain yang berada di dekat Yuta. Dia tidak peduli apakah wanita itu baik atau jahat. Dia hanya peduli pada rasa cemburunya. Tak jarang Rika juga hampir melukai teman-teman Yuta. Namun Yuta masih bisa mengendalikan Rika dalam situasi tertentu. Saat sekolah di SMA Jujutsu, Yuta belajar bagaimana cara untuk mengendalikan Rika. Dan perlahan dia mulai mahir melakukannya. Yuta bisa memanggil Rika secara utuh dengan menggunakan cincin yang dulu Rika berikan kepadanya. Yuta juga belajar bagaimana cara mengalirkan energi kutukan Rika ke dalam sebuah katana. 1 tahun belajar di SMA Jujutsu sudah sangat cukup bagi Yuta untuk dapat mengendalikan kekuatan kutukan Rika. Di pertempuran terakhir dalam cerita ini, Yuta dan Rika bahkan sudah mampu mengalahkan penyihir tingkat khusus. Di akhir cerita, Yuta baru mengetahui fakta dari Gojo Satoru bahwa sebenarnya Yuta lah yang telah mengutuk Rika, bukan sebaliknya. Yuta menyadari perbuatannya dan dia sangat merasa bersalah. Yuta merasa menyesal karena telah membuat Rika menderita dan membuat orang-orang di sekitarnya terluka. Namun Rika telah memaafkannya.
Walaupun dia berubah menjadi kutukan, namun dia merasa senang karena selalu berada di sisi Yuta selama 6 tahun terakhir. Akhirnya, Rika bisa terlepas dari ikatan yang tidak sengaja Yuta buat Dan ini. Rika bisa kembali ke alamnya dengan tenang. Nah, menurut kalian gimana penjelasan riwayat hidup Rika Orimoto ini? Gojo Sensei bilang kalau Rika-chan ini cuma gadis biasa. Tapi menurutku kayaknya faktor yang membuat Rika-chan menjadi kutukan yang sekuat itu bukan hanya karena Yuta. Bisa jadi apa yang dibilang oleh neneknya itu benar. Mungkin Rika juga punya leluhur penyihir. Soalnya background keluarganya nggak terlalu jelas. Tapi itu cuma pendapat aku doang ya guys. Oke deh guys, terima kasih udah mau nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Konten bedah karakter selanjutnya mau bahas karakter yang mana dulu ya guys? Komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.